Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, listrik memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ketersediaan listrik untuk rumah tangga bisa mengubah dan juga meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berupaya untuk melakukan pemerataan akses listrik dan juga percepatan penyediaan tenaga listrik dalam meningkatkan rasio elektrifikasi melalui berbagai program. Salah satunya yaitu melalui program bantuan pasang baru listrik atau BPBL bagi masyarakat tidak mampu. Lantas seperti apa kebijakan dari BPBL ini dan juga upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di sini narasumber saya Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Bapak Insinyur Wanhar dan juga Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Ibu Edi Sri Mulyanti. Halo, apa kabar Pak Wanhar? Ibu Edi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir hari ini ya di Kompas TV. Kita mau bahas ini adalah program terbaru yaitu bantuan pasang baru listrik. Bisa diceritakan mungkin dari Pak Wanhar inisiasi dimulainya program ini seperti apa kemudian Pak? Begini, dalam upaya meningkatkan pemenuhan akses listrik ya bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian juga kita memiliki target untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ya 100% kalau bisa ya, yang pada saat ini sudah mencapai 99,6% sih ya. Tinggal 0,4%. Tapi 0,4% ini sepertinya challenging ya, hambatannya memang agak berat. Kemudian pemerintah akan terus melakukan perluasan jaringan ya melalui PT PLN Persero bagi seluruh wilayah Indonesia, sehingga kita harapkan nanti tidak hanya di kota, kan bahkan nanti sampai kepada pelosok-pelosok wilayah Indonesia, termasuk daerah yang 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Kemudian juga diharapkan dengan adanya infrastruktur jaringan listrik yang sudah masuk ke daerah-daerah tersebut, ya, rumah tangga yang belum berlistrik bisa mendapatkan sambungan listrik dari PLN. Namun pada kenyataannya, ya Mbak, walaupun sudah ada jaringan listrik di rumah-rumah penduduk, namun kemampuan masyarakat untuk menyambung listrik ya, karena dalam hal ini ada biaya penyambungan yang dari PLN, nanti biaya instalasinya, material-material listriknya, termasuk juga biaya untuk sertifikasi operasi, sehingga masih banyak masyarakat kita yang mungkin bagian dari 0,4% tadi yang belum bisa memiliki listrik. Oke, baik. Di samping itu ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2029 ya mengamanahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ya memiliki atau harus menyediakan dana bagi masyarakat yang kurang mampu. Baik. Saya tahan sebentar ya Pak Wanhar. Jadi ini masalahnya bukan kalau dulu mungkin masyarakat berpikirnya listriknya belum sampai ke daerah tersebut begitu ya. Tapi masalahnya bukan hanya listriknya belum sampai, ini listriknya sudah sampai, tapi mau pasang listriknya sendiri itu butuh bantuan lagi, butuh biaya lagi, kira-kira seperti itu ya. Ini yang kalau begitu kan kita harus mendata kemudian supaya tepat sasaran begitu ya. Bagaimana upaya pendataannya Ibu kemudian? Baik, terima kasih Mbak Melisa. Jadi kalau untuk pendataan, PLN tentunya berkoordinasi dengan kementerian, dengan stakeholder terkait. Unit-unit kami yang tersebar di seluruh Indonesia itu berkoordinasi dengan Pemda setempat, kemudian dengan aparat-aparat desa, itu melakukan pendataan untuk melihat secara real gitu ya di lapangan apakah memang calon pelanggan ini memang layak mendapatkan bantuan. Nah, memang ini kan program dari pemerintah melalui Permen nomor 3, Permen SDM nomor 3 tahun 2022. Nah, di mana persyaratannya adalah pertama, calon pelanggan ini masuk di dalam data DTKS, data terpadu Kementerian Sosial. Kemudian
Yang kedua, dia masuk di dalam daerah 3T tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wanhar. Kalau misalnya tidak ada di DTKS juga dan dia bukan masuk di daerah 3T, maka harus ada validasi dari aparat setempat, dari desa. Nah, ini yang kami sebarkan tim ke seluruh Indonesia untuk melihat dan berkoordinasi dengan aparat desa untuk memvalidasi tadi. Baik, Nah, baik. Karena tadi seperti kita sebutkan, kita bahas listrik ini berpengaruh besar kemudian ya terhadap peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Kira-kira begitu ya, Bu. Ya, baik, saya kembali ke Pak Wanhar. Apa sih Pak yang didapatkan masyarakat ketika menerima manfaat program bantuan pasang baru listrik ini? Apa saja kemudian bantuan-bantuan yang didapat, Pak? Bantuan yang didapat bagi masyarakat adalah mungkin sebelumnya saya perjelas dulu ya dari tadi latar belakang yang tadi. Jadi pemerintah ya didukung Komisi 7 DPR RI ya, kita sudah mendapatkan anggaran ya untuk tahun anggaran 2022 ini untuk sebanyak 80.000 rumah tangga ya tersebar di 22 provinsi ya. Nah, dari setiap rumah tangga tadi akan mendapatkan pertama adalah instalasi listrik, 3 titik lampu ya, 1 kotak-kotak ya untuk cas HP misalkan gitu ya. Kemudian juga nanti akan mendapatkan biaya penyambungan ya yang gratis ya ditanggung pemerintah. Kemudian juga akan mendapatkan sertifikat operasi ya untuk menjamin keselamatan daripada instalasi. Dan selanjutnya juga ada token ya, token yang tidak besar 20.000 ya sebagai pemancing, yang selanjutnya nanti setiap bulan tentu saja masyarakat diminta untuk membayar sesuai dengan pemakaiannya. Baik. Jadi tadi seperti kita bahas ya, masyarakat yang selama ini belum mendapatkan listrik, belum bisa merasakan listrik, dengan adanya bantuan ini diharapkan tadi bisa meningkatkan tadi ya produktivitasnya dengan keberadaan listrik pada akhirnya. Kalau teknisnya sekarang ke Ibu ya, kemudian teknis pemasangannya boleh diceritakan seperti apa? Iya, kalau teknis pemasangannya sebenarnya simpel ya. Jadi begitu data itu valid, kemudian kita masukkan ke database kami. Terus kita ada mitra, nah mitra PLN, kami kasih work order kepada mitra, kemudian mitra membangun instalasi yang ada di dalam rumah dulu. Jadi instalasi yang di dalam rumah itu akan dibangun oleh mitra PLN, kemudian mengajukan tadi disampaikan oleh Pak Wanhar harus mendapatkan sertifikat layak operasi dulu untuk sisi safety, biar aman gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan sertifikat layak operasi dari Dirjen Ketenagalistrikan, baru disambung oleh PLN. Nah, sehingga kemudian menyala lah. Nah, tapi di sini kami tidak manual. Jadi PLN juga membangun digitalisasi bagaimana supaya sertifikat layak operasi ini bisa cepat gitu. Jadi tinggal di-entry saja datanya, kemudian data sudah masuk ke Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, setelah itu Dirjen Ketenagalistrikan memverifikasinya, begitu oke, langsung nomor sertifikatnya langsung keluar di database kita. Nah, sudah setelah itu PLN ke lapangan langsung menyalakan. Jadi teknisnya seperti itu, gampang banget. Jadi mudah ya, tapi validasinya 2 kali ya. Apakah mereka betul-betul tepat sasaran dan apakah tadi layak untuk kemudian bisa aman tadi ya, masalah safety juga. Kita pastikan aman. Baik. Tapi tentunya ini walaupun mudah, bisa bermanfaat, ada kendala-kendalanya juga ya, Bapak dan juga Ibu. Nanti kita bahas ya mengenai masalah kendalanya, tapi kita harus jeda sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Ada kembali di Bincang Kita, Saudara. Kami masih membahas mengenai program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dan juga upaya peningkatan rasio elektrifikasi. Baik, kita ngobrol lagi ya. Di sini ada Pak Wanhar dan juga Bu Edi. Saya ke Bu Edi terlebih dahulu ya. Tadi sempat kita bahas bagaimana tadi memvalidasi mereka yang bisa menerima bantuan ini dan juga butuh proses tadi apakah layak begitu ya, layak untuk dipasang listriknya. Kendala apa saja yang dihadapi PLN saat melakukan proses-proses validasi tersebut? Baik. Terima kasih Mbak Marisa. Jadi kalau kendala, yang pertama tentunya tadi mengenai validasinya sendiri. Validasinya sendiri ini merupakan tantangan tersendiri karena
Yang pertama, kadang-kadang begitu kita cek ke lapangan, misalnya si A berhak menerima gitu ya, begitu kita cek ternyata udah pindah. Oh. Kan kadang bukan rumah sendiri dan Iya, sebagainya begitu. Terus kemudian yang kedua mengenai geografis. Geografisnya ini cukup menantang. Jadi kadang akses menuju jalan ke sana itu susah. Terus kadang jalan setapak. Kemudian juga pada saat kita mau mensurvei atau memastikan bahwa pelanggan ini layak atau tidak, juga cuaca. Kadang-kadang cuaca yang ekstrim juga demikian. Nah, yang pernah saya sendiri melihat sendiri nih Mbak ke lokasi gitu, rumahnya itu sangat tidak layak sehingga kami mau naruh meterannya itu di mana itu juga susah gitu. Terus instalasinya mau ditaruh di mana juga susah, sehingga namun di sini kebetulan di PLN itu ada Yayasan Baitul Mal. Ya. Jadi kita ada Yayasan Baitul Mal, rumahnya kita bantu untuk diperbaiki dulu sama Yayasan Baitul Mal PLN. Nah setelah itu mereka kita sambung secara tadi prosesnya secara teknis implementasi Mengikuti tadi ya kemudian ya, karena tadi kita ingat ini yang di daerah-daerah 3T tadi ya Ibu ya, ada di tertinggal begitu sehingga memang agak kesulitan dan akses. menjadi kendala juga kemudian baik. Tapi kan ini kemudian tidak menjadi jangan sampai dilupakan saudara-saudara kita yang ada di tempat tersebut ya Bu ya. Ada berapa banyak sih Pak anggaran yang dialokasikan untuk program ini kemudian Pak? Ya, untuk tahun anggaran 2022 kita mendapatkan sebanyak 120 miliar ya. Nah ini dengan target 80.000 rumah tangga. Ya alhamdulillah ya Mbak, tahun ini sebelum Desember ya, 28 November ya Bu, dengan bantuan yang sangat baik dari pihak PLN dan stakeholders lainnya, kita sudah mencapai target. Bahkan kita melebihi target. Dengan optimalisasi pendanaan yang ada ya, kita bisa mencapai 80.182 rumah tangga. Nah ini cukup menggembirakan bagi pemerintah. Nah untuk tahun anggaran 2023 kita melalui juga dukungan dan persetujuan Komisi 7 DPR RI, kita kembali mendapatkan anggaran tahun ini sebanyak 261,45 miliar. Baik. Nah ini ditargetkan kita akan melistriki 83.000 rumah tangga. Nah ada satu hal yang mengembirakan pada tahun 2022 ini dibatasi untuk 22 provinsi. Ini mencerminkan daerah-daerah provinsi yang memiliki keanggotaan Komisi 7. Nah, di tahun 2023 kita akan kembangkan ke seluruh provinsi ya, sebanyak 32 provinsi di Indonesia. Dan mudah-mudahan lebih merata dan lebih menjamin rasa keadilan gitu Mbak. Baik, karena tadi kita bahas kalau punya listrik pasti berbeda sekali ya. Apabila kita tidak bisa punya akses terhadap listrik, dengan adanya bantuan ini diharapkan tadi ya pemerataan ekonomi, sosial bisa terhubung dengan baik kemudian di satu Indonesia. Ini mengingat anggarannya yang cukup besar, bagaimana peta sebaran penerima manfaat program ini kemudian Bu? Boleh diceritakan? Jadi untuk yang tahun 2022 tadi sudah disampaikan oleh Pak Wanhar ya, targetnya 80.000. Alhamdulillah kita bisa mencapai 80.182. Nah, sebarannya memang masih di 22 provinsi. Jadi memang ini salah satu persyaratannya tadi adalah sudah ada jaringan listriknya, sehingga kami tidak perlu lagi melakukan perluasan jaringan di sisi PLN. Nah itu salah satu juga yang penyebaran tadi itu. Nah namun ada juga program dari pemerintah melalui PMN ya, penanaman modal negara, itu untuk melistriki desa-desa. Jadi ada namanya program Lisdes. Nah itu nanti disitulah kami melakukan perluasan jaringan. Jadi PLN nanti melakukan perluasan jaringan sehingga untuk tahun 2023 tadi yang sudah disampaikan Pak Wanhar ada 83.000, kemudian 32 provinsi. Mudah-mudahan nanti ini sudah tercover juga jaringan listriknya oleh PLN yang di 32 lokasi, sehingga itu akan memudahkan kami untuk melakukan penyambungan karena memang tidak perlu perluasan, tinggal tarik kabel ke rumah, kemudian itu sudah bisa menyala. Baik. Tadi ada yang sebut dibahas nih ya mengenai keanggotaan dari Komisi 7. Bagaimana sih Pak sebetulnya bentuk sinergi dengan pemerintah dengan DPR terkait dengan program bantuan ini sebetulnya Pak Wanhar? Ya,
mungkin sebelum ke Komisi 7, kami ingin menyampaikan sesungguhnya program BPL ini sudah dimulai sebetulnya Mbak tahun 2019. Ya. Nah, pada waktu itu memang anggaran yang dipakai adalah CSR-nya perusahaan-perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral. Ya, tentu saya termasuk PLN ya, CSR-nya PLN. Iya. Nah, kemudian pada tahun 2021 ya, pemerintah ya, dalam hal ini Ditjen Ketenagakerjaan menginisiasi apakah dimungkinkan anggaran ini dibebankan kepada anggaran negara melalui APBN. Nah, kita melakukan diskusi dengan Komisi 7 ya, DPR RI tadi, ternyata gayung bersambut, Pak. Sama-sama punya kepentingan ya, pemerintah ingin memberikan akses yang seluas-luasnya. Ya, Komisi 7 memang ya ini bagian daripada penginian ininya, apa namanya itu, dapilnya ya, Bu Edi ya. Sarana silaturahimnya dapilnya anggota DPR RI. Nah, sehingga dengan sambutan dan dukungan yang besar tadi ya, dan ditambah lagi sebetulnya Mbak, ini sudah dievaluasi oleh Bappenas ya, bahwa program ini sangat mendukung gitu ya, bagus bagi pemerintah, bagus juga bagi masyarakat. Nah, sehingga di tahun 2023 ini kita diberikan kesempatan lagi ya, mudah-mudahan ya Bu Edi ya, seterusnya ya, pemerintah punya target sih Mbak, sebetulnya tahun 2024 rasio elektrifikasi itu 100%. Baik. Pun juga rasio desa berisik 100%. Artinya tidak ada lagi rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik. Tapi ini mungkin agak susah ya, berkeluarga lagi satu pasang nambah gitu ya, mungkin 99,999% oke mungkin. Baik. Tadi sempat dibahas mengenai ini kan ada dua program yang berbeda ya, BPBL dan juga rasio elektrifikasi. Apa saja sih upaya pemerintah melalui Kementerian SDM ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi? Nanti kita bahas ya, tapi kita harus jeda kembali. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita. Kami masih membahas mengenai program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi. Kita lanjut ngobrol lagi ya, ada Pak Wanhar dan juga Bu Edi di sini. Tadi kita sempat bahas ada target nih ya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Sekarang angkanya 99,6%, mau jadi 99,9% ya Pak ya. Ini apa saja upaya-upaya yang kemudian sudah dilakukan Pak? Ya, tadi juga ada disinggung Bu Edi, sebetulnya di samping ada BPBL, setiap tahun juga ada PMN ya Bu ya, dari pemerintah juga melalui Komisi 6 ini memberikan dana kepada PLN untuk mengembangkan atau memperluas jaringan listrik pedesaan. Nah, dengan PMN kemudian BPBL ini saling mengisi Mbak. Jadi apa yang sudah ada jaringannya nanti BPBL yang melengkapi. Nah, sehingga diharapkan nanti akan meningkatkan tadi rasio elektrifikasi. Ada beberapa strategi ya menyangkut tadi target pemerintah sebetulnya 2024 ini 100% ya. Nah, untuk daerah-daerah yang apa namanya sudah ada jaringannya ya, ini BPBL yang kita manfaatkan. Tapi ada juga yang daerah-daerahnya yang belum ada jaringannya. Nah, ini bisa ditempuh dengan jalan kita membangun PLTS komunal. Jadi, nah ini dipilih untuk penduduk-penduduk yang bisa agak terkumpul lokasinya. Nah, jadi yang tadi yang penduduknya komunal ya, nanti akan dibangun jaringan yang isolated namanya ya, jaringan listrik yang hanya untuk komunitas masyarakat tersebut. Nah, dengan pembangkit PLTS tadi ya, nanti disalurkan kepada rumah-rumah penduduk yang komunal tadi, sehingga mendapatkan listrik, tapi belum dari PLN gitu ya, tapi melalui pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk masyarakat yang tinggalnya scatter ya, tersebar di mana-mana. Nah, nanti strategi pemerintah adalah membangun PLTS ya. Nah, PLTS ini dapat nanti mengecas baterai ya, yang kita namakan ABDAL ya. Nah,
baterai yang sudah terisi listrik nanti dibawa ke rumah masing-masing ya. Nah, tentu saja di rumah sudah dipasang instalasi listriknya ya Mbak. Nah, kemudian ketika sudah dipakai kosong, nah, masyarakat yang membawa abdalnya ini ya untuk ditukar kepada abdal yang sudah penuh. Nah, di swap semacam gitu swap ya, baterai Pak, ya? gitu. Nah, itu 3 strategi yang nanti nggak akan dilakukan pemerintah, karena memang tadi yang 0,4% itu sangat menantang gitu ya. Ada yang di bukit, ada yang di seberang sungai, seberang lautan, pulau kecil. Nah, yang belum bisa dijangkau jaringan listrik, strategi ini yang akan dilakukan pemerintah. Baik, karena memang kondisi geografis kita ya, yang negara kepulauan, dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan, tapi bukan tidak mungkin ya, dengan upaya kita bersama pasti semoga kita harapkan bisa tercapai tadi ya Pak ya, 99,9% bahkan 100% masyarakat bisa mencapai rasio elektrifikasi tersebut. Kemudian Bu, ini ada lagi program Electrifying Agriculture. Ini boleh dijelaskan program apa Bu? Baik, jadi program Electrifying Agriculture ini adalah program PLN di mana yang tadinya para petani, kemudian peternak, kemudian yang tadinya mereka menggunakan listriknya pakai diesel. Nah, itu kita inovasi lah gitu ya, supaya mereka beralih menggunakan listrik PLN. Nah, ini misalnya contohnya petani buah naga misalnya. Petani buah naga itu kalau selama ini mereka tidak pakai listrik PLN untuk mengembangkan buah naganya. Ternyata kan buah naga ini perlu fotosintesa ya, jadi dia perlu ada sinar terus gitu. Nah, itu kita tawarkan pakai listrik PLN, jadi malam hari pun mereka dapat sinar, sehingga buahnya itu cepat membesar. Iya, jadi artinya kalau yang tadinya panen misalnya 1 tahun misalnya 2 kali, ini bisa lebih dari itu gitu. Artinya lebih produktif begitu. Nah, kemudian misalnya seperti penggilingan padi. Penggilingan padi kan tadinya pakai diesel nih. Nah, kalau pakai solar itu rata-rata rupiah per kWh-nya kalau itu menggunakan solar yang industri ya, itu sekitar 6.000. Tapi kalau dia menggunakan listrik PLN hanya sekitar 1.100, artinya jauh lebih murah. Yang tadinya misalnya dia pengeluaran untuk listriknya sekitar 2 juta begitu, pakai listrik PLN tinggal 250.000 gitu. 10%-nya aja. Iya, jadi jauh lebih murah dan ini sudah dirasakan manfaatnya. Kami sudah ada 191.000 pelanggan yang beralih, yang tadinya menggunakan diesel, yang tadinya tidak pakai listrik PLN. Jadi listrik kami sudah sampai ke sawah-sawah gitu. Jadi sudah kita pasang dulu. Kalau meteran kan mesti di rumah ya Pak. Nah, sekarang meterannya itu kita cukup pasang di tiang begitu untuk pompa air pertanian gitu. Jadi sudah sampai listrik ini tadi ya mengubah dan juga bisa meningkatkan taraf hidup, benar-benar berpengaruh ke kehidupan ekonomi dan juga sosial masyarakat ya. Semoga betul-betul bisa tercapai ya, sehingga ada keadilan sosial tadi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir sebagai penutup Pak Wanhar, ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan Pak? Ya, pemerintah sudah berusaha memberikan akses. Nah, tentu saja melalui kesempatan ini kami menghimbau juga ya, gunakanlah listrik sebijak mungkin ya, hemat seperlunya. Karena biaya untuk memproduksi listrik itu sebetulnya mahal. Baik ini. Dan gunakan secara aman dan selamat gitu ya Mbak. Terima kasih. Pengingat juga ya untuk kita yang di kota nih ya, jangan sudah dapat akses yang baik, dimanfaatkannya juga dengan baik. Ibu ada yang mau ditambahkan, silakan Bu secara singkat. Baik, kalau kami terkait dengan program BPBL ini memang kami berharap terus ada berkesinambungan begitu, sehingga memang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dicapai ya, dengan mereka mendapatkan listrik, dan tentunya ini bermanfaat buat masyarakat kita. Baik, terima kasih untuk PLN ya, dan juga Kementerian ESDM sudah melakukan banyak upaya. Semoga tadi betul-betul bisa tercapai rasio elektrifikasi dan juga keadilan tadi ya, sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Wanhar dan juga Ibu Eni. Baik, saudara, bantuan pasang baru listrik atau BPBL ini merupakan program bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu, meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi layak operasi atau SLO, biaya penyambungan baru ke PLN, hingga pengisian token listrik perdana.
pekerjaan. Nah, penerima BPBL ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DKTS. Melalui program BPBL ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui pemerataan akses listrik dan juga percepatan penyediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi atau RE sehingga dapat mendorong roda perekonomian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.